Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Rahmadi. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi enkripsi dan dekripsi menggunakan modul Multiplication Based Block Checker atau MBB Checker. Sebelum saya menjelaskan algoritma enkripsi dan dekripsinya, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang digunakan. Fungsi yang digunakan itu ada string to bits, yang dimana nanti mengubah string menjadi ke dalam bit. Selanjutnya bit to string, yang dimana mengubah bit menjadi kembali string. Selanjutnya ada XOR, yang dimana fungsi ini untuk melakukan operasi XOR antara dua inputan, yaitu A dan B. Selanjutnya ada XOR 3, ini untuk melakukan operasi XOR antara 3 inputan, dan juga di sini perkalian yang digunakan untuk melakukan perkalian antara 2 bit. Langsung saja kita lanjut ke penjelasan algoritma enkripsi seperti apa. Nah, untuk MBB Checker ini, proses enkripsinya itu pertama kita harus memasukkan plaintext dan kunci. Kemudian plaintext yang sudah kita dapatkan itu kita ubah menjadi string, string to bit maksudnya, dan kita bagi menjadi 4 blok subblok. Jadi misalkan plaintext yang saya masukkan itu berjumlah 16 karakter. 16 karakter itu kita kalikan 8, berarti ada berjumlah 128 bit. Nah, 128 bit itu kita bagi menjadi 4 blok. Kita bagi 4, jadi satu blok itu berjumlah 32 bit. Jadi saya membagi 4, sama halnya dengan kunci juga seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat variabel XO yang melakukan fungsi XOR antara plaintext 0 dengan K0. Maksudnya kita melakukan operasi XOR pada blok P0 itu yang dari plaintext, dan blok K0 yaitu yang dari kunci, sampai semua bloknya lakukannya operasi XOR. Nah, langkah selanjutnya itu melakukan perkalian. Nah, di sini terdapat nilai tetapan dari gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, dan delta. Nah, nilai tetapan ini merupakan nilai yang berfungsi untuk melakukan perkalian antara bit-bit yang ada. Di sini saya melakukan perkalian antara gamma 0 dengan x0, lanjut selesai. Ya, selanjutnya kita mencari LSB atau least significant bit, itu bit yang paling kecil. Berarti kita cari bit yang paling kanan, dimana setelah kita dapatkan bitnya, kalau misalkan bit paling kanan dari x0 itu 1, maka kita lakukan lagi operasi XOR x1 dengan delta. Tapi kalau bit paling kanannya x0 itu 0, maka nilai x0 kita gunakan sama. Tapi untuk x3, jika nilai bit paling kanannya itu 0, maka menghasilkan variabel baru yaitu x3, yaitu melakukan fungsi XOR antara x3 dengan delta. Nah, apabila LSB-nya x3 itu 1, maka tidak terjadi apa-apa, nilainya sama dengan x3. Maka selanjutnya, ketika semua proses perkalian tadi sudah selesai, maka kita melakukan proses XOR 3 inputan. Setelah proses XOR 3 inputan selesai, kita gabungkan kembali 4 subblok tadi yang sudah kita dapatkan nilai bit akhirnya. Setelah mendapatkan hasil akhirnya, yang dimana hasil akhirnya itu berjumlah 128 bit. Ini kita bagi menjadi 88 sebanyak 16 yang berfungsi agar
bisa mengkonversikan bit tadi menjadi karakter. Kan untuk ASCII code itu jumlah satu karakter itu adalah 8 bit. Di sini menggunakan fungsi bit to string dan kemudian ditampilkan di sini. Ya, selanjutnya itu proses dekripsi. Untuk inputannya itu harus menggunakan hasil dekripsi tadi dan kuncinya juga. Terus untuk sini itu sama, dibagi menjadi 4 subblok. Terus dari yang kita dapatkan tadi, kita melakukan operasi XOR antara dua inputan. Kemudian kita melakukan operasi XOR 3 yang dimana terdapat 3 inputan bitnya. Lanjut di sini ini ada X0 LSB seperti yang tadi. Jika X0 LSB-nya itu 1, maka nilai X0 tadi dikalikan dengan delta. Jika tidak, maka nilai sama. Kalau untuk X3 sama, jika nilainya 0 LSB-nya, maka X3 tadi di XOR dengan delta. Jika 1 LSB-nya, maka sama hasilnya. Nah, kemudian di sini untuk perkaliannya itu sama saja, tapi nilai gamma itu berbeda. Kenapa? Bisa kita lihat di sini bahwa nilai gamma yang untuk dekripsi itu di inverse terlebih dahulu. Nah, jadi untuk gamma 0123 ini sudah saya konversikan menjadi bit agar memudahkan perkalian antara bitnya. Nah, setelah didapatkan hasil akhir setiap subbloknya, kita gabungkan subblok tersebut. Kemudian kita bagi menjadi 8 sebanyak 16 agar memudahkan konversian dari bit menjadi karakter. Di sini saya menggunakan fungsi bit to string lagi, dan ini merupakan hasilnya. Ya baik, selanjutnya saya akan melakukan demo program. Di sini untuk menampilkan GUI-nya saya menggunakan thinter yang sudah terdapat di Python itu sendiri. Nah, ini merupakan tampilan dari GUI-nya. Ini tampilan sederhana yang sudah ketentuan dari tugasnya. Di sini terdapat enkripsi, dekripsi, masukkan plaintext, ciphertext, key. Nah, di sini saya menambahkan satu form lagi yang dimana untuk menampilkan hasil enkripsi dan dekripsi. Mungkin langsung saja saya mulai untuk enkripsinya. Nah, di sini saya memasukkan plaintext-nya dengan nama saya sendiri dan juga key-nya ayo kita ngampus. Nah, sebelum saya melakukan enkripsi, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Yang pertama, di aplikasi ini saya membatasi jumlah karakternya, yaitu harus 16 untuk plaintext dan key. Apabila kurang atau lebih dari 16, maka program ini tidak akan jalan. Bakal muncul warning seperti ini. Ini kita dapat lihat bahwa pesan yang kita masukkan itu masih berjumlah 15. Dan aku menampilkan output, gagal menampilkan output enkripsi karena ada kesalahan input. Begitu juga di key-nya, apabila misalnya kita tambahin jadi 17, ya, maka akan muncul warning juga. Ya, langsung aja kita coba mengenkripsikan. Nah, ini merupakan hasil enkripsi dari plaintext MHK Rahmadi dengan key ayo kita ngampus.
Ya, tampilannya merupakan dari simbol-simbol yang terdapat di ASCII code. Ya, selanjutnya kita melakukan dekripsi dari ciphertext ini. Ya, kita copy saja ciphertextnya. Untuk key-nya itu harus sama dengan key yang kita lakukan di enkripsi tadi. Pastikan saja. Nah, di sini juga sama, apabila key-nya itu melebihi 16 maksudnya, akan muncul warning juga. Kita dekripsi saja langsung. Nah, ini merupakan hasil dekripsi dari ciphertext yang sudah kita masukkan tadi, akan menghasilkan m_haikal_rahmadi sesuai dengan plaintext yang kita masukkan awal tadi. Nah, mungkin sekian untuk video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.